Beres tadi hunting beres? Beres asik om huntingnya. Saya memakai film. Bener ada sisa. Lumayan ya tadinya dapat ya. Iya. Kamu pakai apa? Oh pada pakai HP. Pakai HP ya HP dong. Hasilnya tadi. Ini kenapa habis baterai ini? Habis baterai semua. Belum pada ngecas. Aduh. Tadi ngambil apa aja? Banyak kan ya nyetrit gitu om. Cuman ada yang bikin menarik gitu. Apa tuh? Pokoknya. Cuman kerasa teh asa rame. Iya backgroundnya gitu. Tapi backgroundnya teh mendukung ke si subjeknya. Oh. Cek mana. Kayak Saya simpan dulu yuk. Kayak gini lah om maksudnya. Sebetulnya kan subjeknya di sini, tapi backgroundnya tuh rame lah ya, rame gitu. Kalau enggak backgroundnya tuh kayak bertumpuk atau apapun. Emang ada itu om? Ada. Tahu kebetulan kesurung ya. Enak apa bapaknya yang itu? Coba. Yang tunjukin kenapa nggak yang ini ya? Kita lihat. Tahu lain background konteks. Ya, kayaknya sama deh. Kebetulan dari kemarin malam saya baru nyusun juga ini. Jadi background konteks itu ya hampir sama kayak tadi kasusnya. Latar belakang sangat penting karena memberikan konteks pada foto Anda. Bagaimana subjek utama Anda berinteraksi dengan latar belakang, memberi foto Anda lebih banyak narasi karena menjadi foto yang lebih kuat gitu ya. Tapi itu bukan alasan untuk membuat kekacauan gitu. Jadi jangan terlalu chaos juga gitu. Anda harus melihat elemen apa yang harus dihapus apa yang enggak. Kalau yang tadi aku lihat itu sebenarnya masalahnya cuma kan daun terus ada subjek yang lancip ya gitu. Mungkin akan berbeda kalau penempatannya diagonal. Si subjeknya. Subjeknya. Atau mungkin pemilihan waktunya di mana matahari itu memberikan shadow sama highlight di bagian background, jadi kelihatan tekstur gitu. Ini definisi yang saya coba susun gitu ya. Kalau memang kalau kita nyetrit kadang-kadang ada background yang menarik tapi subjeknya eueuhan. Iya. Nah itu juga kadang-kadang suka mengesalkan gitu ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari contoh ini aja, ini sebenarnya mungkin juga lagi piknik, terus si anak kebetulan tone warna baju dan backgroundnya sama, terus nah kan diagonal, ya nggak? Iya. Kalau mungkin dibeginiin akan sama arahnya dengan bajunya si anak, mungkin akan jauh lebih ada kesan lain, mungkin kesan tegang atau apa. Tapi karena si anak senyum juga kan, dia ngebentuk narasi bahwa dia sedang tersenyum gitu kan. Ini kayaknya di hemok gitu ya, diambilnya, dimana anaknya juga anaknya ngerasa aman. Terus cenderung backgroundnya tuh lebih gede daripada subjek, biasanya gitu. Jadi ini benar-benar foto yang memang kalau kita mau main background konteks seperti ini ya, strong pattern in the background gitu. Jadi kadang-kadang pattern itu juga mengisolasi si subjek yang mungkin kalau dia bajunya kotak-kotak kan lain, dia terlalu saru dengan ini. Tapi si fotografer ini mencoba memadukan ini kalau nggak salah keramik lagi dijemur kali ya, atau nggak mungkin atap sih, kayaknya keramik lagi dijemur tapi si modelnya dengan baju yang tradisional kimono, jadi nyambung. Tapi di sini ada konteks yang menarik bahwa capingnya itu biasa kan dipakai sama orang-orang petani gitu. Ada yang ngarahin ke sana gitu. Jadi kalau kita lihat foto ini mungkin di daerah Jepang di pedesaan, terus mungkin dia lagi bikin sebuah campaign soal kampanye gitu, atau soal kimono kenapa jadi kampanye ya?
Waduh. Udah beres Om itu. Ya, udah lewat ya. Udah lewat Om. Jadi ini yang tadi dimaksud dengan bahwa background itu mengantarkan narasi yang lain gitu ya, terhadap si fotonya sendiri, terhadap subjek juga gitu. Contoh seperti ini gitu. Tidak ada background yang ini, tapi ini kalau sebenarnya kalau buat saya ini lebih selective lighting. Tapi background hitam ini juga sebenarnya dengan subjek dia punya konteks yang menarik antara kegelapan yang suram dan dia yang udah mulai merem udah tua ya. Tapi di sini yang lebih gila lagi, ini lisongnya gede banget gitu. Apa itu lisong? Kayak rokok ya kalau nggak salah. Kayaknya ini dia lagi Apa itu ya? Lebih Cerutu mungkin. mungkin cerutu. Saya nggak tahu sih tapi apa, tapi kesannya ada asap, ada ini dipegangnya juga kayak cerutu ya. Iya. Jadi seolah-olah dia bercerita tentang kenapa backgroundnya hitam, karena dia emang udah mau suram. Mungkin kalau muda beda lagi backgroundnya. Nah, Ini kan dia udah lanjut usia, tambah lagi dengan apa? Lihat nih kerutan di tangannya ya. tangannya. Nah, ini kayaknya mungkin dia lagi pegang itu asbaknya atau apanya nggak tahu. Saya juga. Tapi dengan melihat gini aja, oh ini orang tua yang memang udah renta, tapi masih aja dia masih melakukan kebiasaan yang dibilang orang mempercepat umur gitu kali. Ya? Ya? Kayak gitu. Jadi ini konteksnya di situ antara background gelap dan terang. Mungkin dia ngambil side light. Asapnya mungkin. Ngambil asap. Asapnya dia dengan side light ke kasih side backlight dan hampir side light ya. Side ya, itu dari Side. pinggir ya. Jadi si tekstur asapnya dapat, tekstur mukanya juga dapat. Gitu. Memang kalau asap kita nggak bisa menginikan lagi, harus background gelap. Jadi itu juga mungkin yang dipilih kenapa backgroundnya jadi hitam gitu, karena dia mau nonjolin asapnya. Satu lagi di sini, ini kalau dilihat, ibu gue seneng lagi ini ya. Apa? Kembang matahari. Kalau dilihat backgroundnya kecil banget gitu, tapi ini kembang matahari dan itu mataharinya gitu kan. Jadi ada kolerasi, ada hubungan antara ininya. Bunga mataharinya. Saya nggak tahu, mungkin dia ngambil begini. Kalau mungkin kata apa ini bagus digelapin ya. Iya. Maksudnya kenapa ya? Kan gitu kan. Gaya-gaya kamu kan gitu. Segala digelapin kok. Cuman buat dia kalau ini digelapin, ini habis gitu ya. Jadi akhirnya dia harus, ya emang dalam memotret juga kita harus banyak, ada yang dikorbankan, ada yang ditahan gitu ya. Jadi nggak bisa ego semuanya pengen itu, nanti jadinya nggak ada cerita. Tapi mungkin dengan ini diterangin, akhirnya bunga mataharinya tampil, mataharinya cukup sedikit aja. Mungkin buat saya yang agak mengganggu sih sebenarnya tiang ini kenapa harus ada gitu. Tapi apa boleh buat, kita lagi traveling kadang-kadang dapatnya begitu. Nggak mungkin kita di dalam sini pindahin dulu tiang gitu. Repot-repot amat gitu. Atau mesti di Photoshop, saya juga nggak terlalu ini, nggak kasih lah gitu ya. Apa yang kita lihat ada, atau mungkin juga ini harus di tengah ini ada sesuatu oleh si fotografer ditampilkan akhirnya gitu. Dan kalau sekarang yang ini, nah ini. Tadi yang saya bilang tuh Boy, tadi yang kamu kan rumputnya searah. Iya. Tapi begitu dikasih yang begini dengan ada side light gitu, akhirnya teksturnya ini si subjeknya jadi lebih tampil. Ya tadi yang ini ya Om, apa backgroundnya kalau kena cahaya kan menimbulkan dimensi. Iya, ini kan ada dimensi, tekstur, terus ada gelap terang. Sementara si model yang senada apa topinya kan gitu sama rambutnya bisa begini. Kayaknya ini infrared deh. Topi sama rambut. Ini pakai kayaknya infrared. Daun-daunnya juga agak warnanya. Warnanya warna infrared gitu. Kecuali kalau itunya mungkin apa sih yang orang tidurannya terus yang alasnya warnanya berubah. Kan kurang enak ya. Jadi ini kan juga kelihatan bahwa di sini dia coba kalau dia tampilin cuma dia model tidur.
dia nggak terlalu kurang ngasih impact. kurang gimana gitu. Mungkin juga kebiasaan orang piknik kan selalu pakai mat Iya, bawa terpal ya, spray atau apa untuk nginin kotornya. Jadi itu jadi juga background yang mengisolasi si model dengan background yang Dan selalu lebih besar background. dan selalu lebih besar, ya, lebih besar. Tapi dilihat kalau di sini garis-garis di backgroundnya juga dibikin berlawanan, tidak sejajar gitu, hanya si ininya yang sejajar dengan arah cahaya. Buat tidak kaku juga. Ya, buat tidak kaku dan ini buat saya cukup berhasil dia. Ya harus ini. Ya, mungkin usaha sedikit harus mungkin bikin platform dari atas gitu kan. Iya. Gitu. Atau nggak mungkin lah ini ini pakai. konsepan ya, Om? Kalau ini pasti konsepan. Rata-rata yang tadi saya kasih lihat itu konsepan. Yang kecuali yang tadi orang pakai caping itu ya, yang itu cewek pakai caping. Seperti ini juga kan cuma di kamar, taruh aja. Lihat bisa. Jadi background apanya Tom? Yang sebenarnya yang jadi background orangnya. Orangnya kan? Dia Bingung ini orangnya. Atau yang di belakang yang Iya. itu Atau karpetnya. Nah, dia kasih lihat kalau kita perhatiin ini kan country ya, ini motif Indian dan begitu ya. Terus pasti ini di daerah country gitu, jadi mungkin si kembang ini menjadi ikon di daerah situ. Terus dia sebagai bisa gitu narasinya terjadi, bisa mungkin si ini sebagai petaninya si tanaman itu gitu. Jadi beda banget kalau kita lihat sama yang ini anak ya gitu. Dari ekspresi juga. Jadi rata-rata memang kalau kita lihat background konteks di sini yang kebenaran yang saya ambil banyak kan bukan streetnya tapi lebih ke konseptual. Apa kayak kita motret minuman gitu, kelapa muda. Kalau kita kasih background pantai akan jauh lebih menarik ketimbang kita kasih backgroundnya di gunung. Di Tangkuban Perahu minum es kelapa muda, ini nanti tirisan itu, ya kan? Ini ya gitu. Jadi maksudnya konteks background tuh selain dia menjelaskan memberi isolasi yang bagus terhadap si subjek, dia juga ngasih informasi tentang sesuatu di belakangnya itu. Jadi mungkin daerahnya, mungkin apa. Ini kan senyum tadi ya. Terus kalau yang si ini tanah liat dengan caping gitu, ada konteksnya gitu. Asap dengan background hitam, terus bunga matahari dan matahari gitu. Itu kan sebenarnya matahari backgroundnya ya. Iya, ini sebenarnya backgroundnya matahari gitu. Kalau mata orang awam pasti awannya yang jadi background. Ya, selalu lihatnya sini, Iya, tapi fokus ke mataharinya itu. tapi dengan dia terang, mata juga, dan di tengah pasti orang akan Kalau digelapin sama apa sih? ya kalau digelapin akan beda boy, Iya, akan lain. Pasti ini nggak akan sejelas ini si matahari ini gitu kan. Mataharinya jadi redup. Dan kesan perkebunan matahari, bunga mataharinya hilang. Ini. Sama kayak ini juga kan dia mungkin kalau saya lihat di sini ya mungkin ini mah nggak ada hubungannya dengan ini, tapi mungkin kalau kita lihat rambut dengan itu, mungkin bisa bilang ini kalan shampoo kali. Wah, iya betul. Ya kan gitu. Rambut dengan Oke. Ada yang nanya nggak kira-kira dari 3 foto ini deh, dari berapa 5? Sebetulnya nanyanya sih ya kayak ini aja. Kayak ini kan ini bentrokannya tuh terasa banget loh. Bentrokan antara background dengan bajunya. Ini kan kalau disebutnya riuh banget, rame banget. Rame. Gitu. Cuman yang bikin ini bukan hanya sih Om, tapi pasti yang bikin menarik warnanya tone background baju sama baju. Kan di sini ada warna merah, ada juga ada warna coklat, ada juga terus ada warna gelap, ada juga gitu. Jadi emang pada saat motret juga kita juga mesti punya punya plan
Oh ini kalau bajunya gini, backgroundnya gini. Mungkin kalau misalkan saya bilang ini iklan baju anak bayi gitu ya, baju balita, mungkin bajunya akan warna-warni dan backgroundnya juga kita mesti bawa banyak gitu, Iya. yang sesuai dengan tone warna Mencocokkan ini. ya. Nah itu biasanya kalau untuk foto-foto kayak gini kan kita selalu ada storyboard, ada ngobrol dulu dan sebagainya. Nah itu yang membuat foto itu jadi lebih begitu. Oke. Bener-bener nyawa. Ya, Tapi kalau ngerti deh, Om. kalau di pasar mungkin ya itu paling rolling door ya, Ya, enggak itu. rolling Itu door bisa ya. bisa. Terus ujuk-ujuk ada orang ngasih duit di antara sayur-sayur. Oh, sayurnya bisa menjadi backgroundnya. Ya duitnya kan transaksi dan sebagainya. Iya. Tangannya aja yang diambil ya, Om. Gitu. Konsep. Gitu. Iya sih udah lebih ngerti sih, Om, kayak gitu. Ya. Ya kalau ini mah Kalau background konten. background konten. Nanti kita gitu. bahas yang Om, aku sebenarnya ada yang mau nanya juga sih. Yang lain ya, foto yang lain. Nih aku liatin aja deh. Untuk bahasan berikutnya ya. Ya. Nanti dibahasnya sambil nanya apa.